surya kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok aku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok aku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok aku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam
lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Shalom, puji nama Tuhan, senang sekali kembali berjumpa dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita orang-orang yang ada di rumah maupun di mana saja saudara berada, saudara mengasihi Tuhan dan saudara rindu untuk berjumpa dengan Bapa kita yang sungguh amat baik. Seberapa banyak di antara kita sangat siap untuk merasakan lawatan Tuhan pada pagi hari ini? Saudara boleh lambaikan tangan dari tempat saudara. Puji Tuhan, biar kiranya setiap hati boleh kita bawa di hadapan Tuhan dan kita boleh bersyukur sebab hari ini kita masih bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Katakan hanya Engkau Tuhan juru selamat kami, hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku, yang kami yakini.
nyata di hadapan-Mu Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah kami. Kami ada dan berdiri sampai dengan saat ini. Kami percaya Tuhan, kalau bukan karena tangan Tuhan yang hebat dan kuat menyertai setiap kehidupan kami, maka semua apa yang kami lakukan adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami mau mencari wajah Tuhan. Kami mau menantikan perkenanan Tuhan turun atas hidup kami. Dan kalau sampai hari ini Tuhan memberikan kami waktu, kami percaya Tuhan sedang memberikan kami kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersyukur dan bersyukur, berterima kasih atas setiap anugerah kasih sayang Tuhan. Setiap kita orang-orang yang mengalami berkat Tuhan, boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan nyatakan Dia sekali lagi dalam hidupmu. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sembah Dia, katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Kau satu-satunya kekuatan bagi hidup kami. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari berikan sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami percaya berkat Tuhan masih ada dan nyata atas setiap kehidupan kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorai, sebab sukacita dan kekuatan kami hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kehadiran Tuhan yang siap untuk memberkati dan menjamah setiap kehidupan umat-Mu. Haleluya. Amin. Saudara bersuka cita karena Tuhan, amin. Seberapa banyak saudara yang antusias berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini? Boleh kita kasih tepuk tangan dari rumah saudara. Haleluya. Berkat Tuhan selalu tercurah bagi setiap orang-orang yang mengasihi dan berharap hanya kepada Tuhan. Mari dengan satu hati kita bawa persembahan hidup kita, korban syukur kita hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan
bahwa sukacita kita hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di pagi hari ini kita juga percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan kekuatannya serta penghiburannya bagi setiap kita yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kesusahan. Kita sedang ada di dalam masa-masa yang mengkhawatirkan, menakutkan. Tetapi kita percaya hidup kita ada di dalam Dia Allah sumber pemelihara kehidupan kita. Dia Allah yang sangat peduli dan Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku.
firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat Tuhan yang setia buat hidup kami, buat keluarga kami sampai hari ini. Dan kami percaya kesetiaan Tuhan terus menerus kepada anak cucu kami, karena Engkau tidak pernah berubah. Terima kasih buat ibadah hari ini. Dan kami percaya ibadah hari ini dimanapun kami berada dan beribadah, Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan yang memberkati kami. Semua yang kami buat hari ini untuk Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang telah memelihara kami. Biar ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang Roh Kudus yang berbicara dan mengajar kami. Biar lewat kebenaran ini kami terus diberkati, dikuatkan, diteguhkan, disembuhkan, dan diberi pengharapan yang selalu baru. Berbicaralah, berkati hamba-Mu untuk memberkati sidang jemaat Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dimanapun Bapak Ibu beribadah hari ini di rumah tangga masing-masing. Kiranya ibadah hari ini ibadah yang terberkati dan Tuhan dipermuliakan. Baik, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari kisah Elia dan janda di Sarfat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Kisah yang sering kali kita dengar, tapi hari ini kita akan kembali dengar firman ini. Dan saya berdoa kita semuanya diberkati. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai ayat 16 saya bacakan buat Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu di rumah boleh mengikuti pembacaan saya hari ini. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang memunggulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepada janda itu, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi perbuatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu. Perhatikan baik-baik ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, ada sebuah perenungan-perenungan penting berkaitan dengan kisah Elia yang kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apa yang kita akan pelajari dari kisah Elia dan janda di Sarfat? Ada beberapa hal yang kita merenungkan. Yang pertama begini. Kenapa Tuhan pelihara Elia justru melalui seorang janda yang ada di Sarfat?
yaitu di tanah Sidon. Asal mula Isabel punya tempat, istri Ahab. Kenapa Tuhan tidak memelihara menyatakan mujizat di Israel saja, di Israel Utara waktu itu pemerintahan Ahab? Kenapa Elia disuruh Tuhan meninggalkan sungai Kerit dan berpindah ke Sarfat ke daerah Sidon? Kenapa Tuhan lakukan itu? Kenapa kok Tuhan tidak membuat mujizat di Israel saja? Kenapa harus ke daerah wilayah di luar Israel? Apakah di Israel tidak ada janda miskin? Apakah di Israel tidak ada kekurangan? Apakah di Israel tidak ada sebuah kebutuhan mujizat sehingga Tuhan harus bawa Elia membuat mujizat di luar Israel? Sama dengan kisahnya di zaman sesudah Elia, yaitu Elisa. Justru Elisa membuat mujizat menyembuhkan orang kusta yang bernama Naaman itu adalah di luar Israel. Kenapa tidak di Israel? Apakah di Israel tidak ada orang kusta? Kok Elisa harus menyembuhkan orang kusta di luar Israel? Di Israel terjadi kekeringan, terjadi kelaparan, butuh mujizat, butuh makan, butuh kehidupan. Di Israel juga banyak orang-orang sakit kusta, orang-orang sakit banyak. Tapi persoalannya kenapa kok Tuhan tidak buat itu di Israel? Kenapa justru Tuhan dibuat di luar Israel, termasuk mujizat yang dialami oleh Elia? Jawabannya pada kitab Raja-Raja pasal yang ke-16. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-30, Alkitab berkata begini. Ahab, raja Israel itu saudara, bin Mori, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya, lebih dari raja-raja sebelumnya. Ayat 31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, orang Sidon, menjadi istrinya sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal di kuil Baal yang didirikan di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih daripada semua raja-raja yang mendahulunya. Kenapa Tuhan tidak buat mujizat dan memelihara Elia di Israel? Sekali lagi, bukan karena Tuhan tidak mengasihi Israel. Justru sebaliknya. Karena hati orang Israel, pemimpin Israel, Ahab namanya, hatinya sudah tidak berpaut lagi kepada Allah. Dan membawa orang-orang Israel yang dipimpinnya berbalik dari Allah. Dan mencoba untuk mencari penyembahan yang lain yang disebut Baal itu. Itulah sebabnya terjadi kekeringan. Terjadi kekurangan, terjadi musibah bencana yang sangat besar. Dan Tuhan tidak menyatakan mujizat dan kuasanya. Kenapa? Karena hati Israel jauh dari hatinya Allah. Bukan lagi Israel menyembah Allah. Bukan lagi Israel beribadah kepada Allah yang benar, yang telah memimpinnya, memberkati nenek moyangnya. Justru di zaman Ahab, Ahab lebih jahat, melukai hati Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kalau Israel di zaman Ahab tidak melihat mujizat, dan Tuhan membuat mujizat di tempat lain untuk memelihara Elia, bukan karena Tuhan tidak mengasihi, tapi karena orang Israel hatinya tidak berpaut kepada Allah. Harusnya di masa-masa sukar, harusnya orang Israel harus semakin cinta kepada Tuhan. Di masa-masa sulit, harusnya orang Israel berbalik kepada Allah dan bukan kepada Baal. Harusnya orang-orang Israel di masa-masa sulit
harus mengkaitkan hati pengharapannya, hidupnya kepada Allah. Menjadikan Allah sumber berkat atas segala-galanya. Tapi sebaliknya, Israel justru menjauhkan hidupnya dari sumber kehidupan Allah sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya berdoa dan berharap di masa-masa sulit hari ini, justru hati kita tambah hari tambah melekat kepada Tuhan. Di masa-masa sukar seperti ini, harusnya kita semakin berharap banyak kepada Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini, kita justru tidak boleh meninggalkan Tuhan dan mencoba mencari pertolongan yang lain dan berharap kepada yang lain. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak meninggalkan kita dan Tuhan menyatakan mujizatnya buat hidup kita. Mari belajar kepada kisah ini. Sekali lagi, bukan di Israel tidak ada orang miskin. Bukan di Israel tidak ada orang kusta. Bukan di Israel tidak ada janda-janda yang kekurangan. Tidak, banyak. Tetapi kenapa Elisa melakukan di luar Israel? Karena Israel tidak berpaut kepada Allah. Lewat khotbah saya hari ini, yang pertama, biarlah hati kita berpaut kepada Allah. Apapun pergumulanmu, apapun tantanganmu, apapun yang sedang kau hadapi, mari berpaut kepada Allah. Sadar kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kita tidak bisa mengatur hidup kita. Karena itu kita perlunya Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama yang perlu pelajari dari perikop ini. Yang kedua yang kita perlu pelajari dari perikop ini adalah Alkitab berkata setelah Elia sampai ke pintu gerbang, maka Elia meminta air untuk meminumnya. Dan janda itu pergi ke rumah, Elia berkata sekali lagi, jangan hanya air, kalau bisa sepotong roti. Dan buatlah itu untukku terlebih dahulu dan untukmu dan untuk anakmu. Maka jawab janda ini berkata, kami tidak punya banyak, kami hanya punya sedikit. Kira-kira begitu. Dan apa yang kami punya kami masak, kami nikmati bersama anak kami, maka kami akan kehabisan semuanya itu dan kami mati. Tapi perhatikan kata janda itu. Pada ayat yang ayat yang ke-14, tetapi firman Tuhan kepada Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atasmu. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Saudara, pelajaran yang kedua dari kisah ini yang kita perlu pelajari adalah begini. Bahwa Elia dan janda Sarfat ini dipelihara dalam ketaatan dan melakukan firman. Perhatikan baik-baik. Jadi pelajaran yang kedua dari kisah janda di Sarfat ini dan Elia adalah Elia dipelihara oleh Tuhan karena ketaatannya, dan janda di Sarfat pun dipelihara oleh Tuhan karena ketaatannya. Elia taat kepada suara Allah dan janda ini taat kepada suara Elia. Akhirnya mereka berdua dipelihara oleh Allah dalam ketaatan melakukan firman Allah dan suara kenabian itu. Tuhan berkata kepada Elia, Elia, tinggalkan sungai Kerit yang telah memelihara kamu beberapa waktu. Kamu selama ini dipelihara oleh air di sungai Kerit itu dan burung gagak juga memeliharamu. Sekarang sungai itu sudah mulai mengering karena situasi. Dan burung gagak tidak akan lagi memelihara engkau. Sekarang pergilah ke wilayah Sarfat. Di sana ada seorang janda akan pelihara kamu. Perhatikan baik-baik. Elia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Saudara yang Tuhan kasihi, apa pelajaran yang dipetik dari sungai Kerit? Sungai Kerit adalah tempat di mana Elia bergantung sepenuhnya. Duduk di situ menantikan air dari sungai Kerit dan pemeliharaan burung gagak itu setiap hari. Terus demikian terpelihara oleh sungai Kerit dan burung gagak. Pada akhirnya itu berhenti juga. Dan Tuhan berkata, sungai Kerit sudah berhenti, burung gagak sudah berhenti. Sekarang ada cara baru yang Tuhan buka buat kamu. Pergi. Ada pemeliharaan yang berikutnya.
Saudara dengar baik. Kalau hari-hari ini engkau sedang diperhadapkan dengan sungai Keritmu yang sudah tidak ada airnya lagi. Kalau burung gagak yang melayani engkau sudah tidak ada lagi. Dengar. Kalau ini menjadi sumber mata kehidupanmu, sumber kehidupanmu. Dengar baik, ini penting. Engkau tidak usah takut. Engkau tidak usah takut. Kalau burung gagak yang setiap hari menghantar makanan. Kalau sungai Kerit yang tiap hari memunculkan kehidupan air, kehidupan itu air itu. Dan sekarang mulai sudah tidak ada lagi. Saudara tidak usah takut. Tuhan punya cara baru memberkati Anda di masa-masa sukar. Percayalah. Percayalah. Saudara tidak usah menangis, tidak usah menyesali sebuah pekerjaan yang selama ini menjadi sumber kehidupan saudara dan pada akhirnya saudara berkata di PHK atau saudara gak kerja lagi. Saudara mulai stres dan nangis. Saudara tidak usah takut, tidak usah khawatir. Sungai Kerit dan burung gagak itu Tuhan yang punya. Jadi kalau suatu saat sungai Kerit dan burung gagak ada persoalan dan saudara tidak lagi menikmati dari hasil itu. Saudara tidak usah takut. Saudara tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Tidak usah stres di dalam situasi seperti ini. Saudara harus percaya pemeliharaan Tuhan itu hebat dan luar biasa. Tuhan punya banyak cara memberkati kita. Susah diselami pikiran Allah dan karya-karyanya. Saudara dengar sejarah Israel dari zamannya Abraham, Ishak dan Yakub, Musa, terus sampai kepada Daud. Bagaimana Israel dan orang-orang percaya diberkati di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Abraham dan Ishak diperhadapkan dengan kelaparan. Yakub diperhadapkan dengan sebuah kelaparan. Musa diperhadapkan dengan jalan buntu, laut Teberau yang buntu. Dan padang gurun yang sulit untuk mendapatkan kehidupan. Seolah-olah mereka tidak punya harapan di padang gurun. Tapi dengar baik. Di tangan pemeliharaan Tuhan. Tuhan bisa menciptakan sumber-sumber baru. Di dalam kitab Kejadian tentang kisah tentang Ishak. Pada waktu dia menghadapi kelaparan dan kesulitan dalam ekonomi. Ishak tetap tinggal di daerah itu Tuhan suruh. Dan mulai bekerja keras. Dan pada akhirnya Ishak membuka sumur-sumur kembali yang dulu pernah dibuat oleh Abraham ayahnya. Ditimbun oleh musuh, dibuka kembali. Dan Tuhan bisa memberikan kehidupan. Pada akhirnya kita berkata apa? Ishak menjadi kaya dan semakin kaya dan bertambah kaya di zamannya. Jadi kalau hari ini saudara sedang diperhadapkan dengan usahamu ditutup ya. Tokomu ditutup. Pelangganmu mulai berkurang. Ya, air sungai Kerit itu mulai mengecil sumbernya. Dan burung gagak pelanggan-pelanggan yang dikirim selama ini oleh Tuhan dan mulai berkurang dan tidak ada. Saudara tidak usah stres, saudara tidak usah bingung, saudara tidak usah takut, tidak usah cemas dan tidak usah marah sama Tuhan. Dan mulai berkata, dan saya mau ke gereja lagi. Jangan, no. Perhatikan, sungai Kerit menjadi kering dan burung gagak itu mulai tidak mengirim makanan. Tuhan berkata kepada Elia, pergi. Ada berkat berikutnya yang memelihara kamu. Pergi, ada berkat berikutnya yang memelihara kamu. Luar biasa. Tuhan tidak pernah membiarkan umat pilihannya tidak punya harapan dan jatuh dalam kematian kelaparan. Itu sebabnya dia pergi ke janda di Sarfat. Alkitab berkata secara logika, secara pola pikir sama. Dia menemukan seorang janda yang miskin. Tetapi perhatikan baik-baik, dalam kondisi seperti itu, Elia mencoba untuk menguatkan imannya. Dan Elia memperkatakan perkataan-perkataan yang memiliki pengharapan. Elia berkata kepada janda dan berkata, buatlah makan buat aku, layanilah aku terlebih dahulu. Dan nanti kamu tidak akan pernah kekurangan sampai kamu melihat keajaiban sampai selesai musim kemarau ini. Perkataan-perkataan itu yang membawa Elia
semakin bergairah, sekalipun pada kenyataannya secara kasat mata Elia tidak melihat itu pada janda itu. Yang dilihat Elia di mata janda itu adalah kemiskinan, tidak punya apa-apa. Tetapi perkataan Elia, buatlah buat aku, utamakanlah aku, dan kamu akan melihat keajaiban Tuhan sampai kamu berlimpah-limpah. Saudara, di masa-masa sukar seperti ini, bukan keluh kesah dan keputusasaan yang kita munculkan, tetapi perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan memberikan harapan. Hei suami-suami, perkatakanlah perkataan-perkataan pengharapan, perkataan-perkataan yang membangun iman, perkataan-perkataan yang menguatkan istri dan anak-anak. Hei istri-istri, perkatakanlah perkataan-perkataan yang membangun semangat gairah suamimu yang sedang bekerja keras. Mungkin sungai keritnya sudah mulai kering, mungkin burung gagaknya sudah tidak lagi menghantar berkat. Perkataan yang hebat, yang menguatkan. Maka suamimu, istrimu dan anak-anakmu di rumah tanggamu akan kuat dan diberkati oleh Tuhan. Dalam situasi seperti ini, tidak perlu saling menyalahkan. Justru dalam situasi seperti ini, saling menguatkan dan meneguhkan. Saudara dengar, dengan perkataan Elia, maka janda tersebut melakukannya. Janda itu berkata, demi Allahmu yang hidup, demi Tuhanmu Allah Israel dan perkataanmu itu, aku akan mengerjakannya. Sebuah resiko. Secara logika, dimakan Elia, dimakan janda dan anak, habis selesai. Tapi sekali lagi, Elia dan janda Sarfat ini dipelihara dalam ketaatan melakukan firman Allah. Elia dan janda Sarfat ini terpelihara karena imannya kepada Allah Israel. Karena itu hari ini menghadapi pergumulan hidup yang sulit, yang sukar ini, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gereja Tuhan, mau menyampaikan kepada kita jemaat yang Tuhan kasihi, taat sama firman, ikuti firman, ikuti Tuhan punya cara, ikuti Tuhan punya mau, percayalah. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tetap pelihara kita dengan baik. Kepada Yosua Tuhan berkata, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ikuti firman, maka kau akan tetap beruntung sekalipun di depan kamu ada pergumulan yang sangat besar. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari belajar percaya. Kalau kita taat dan setia dan tertanam di dalam firman, kita akan diberkati Tuhan. Tuhan punya banyak cara menolong kita dalam kekuatan kuasanya. Yang ketiga Bapak Ibu, yang perlu kita pelajari dari ayat yang kita baca tadi, perhatikan pada ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti, perhatikan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Perhatikan. Tepung dalam tempayan itu dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis-habisnya. Seperti yang diperkatakan, seperti firman yang diperkatakan oleh Elia. Di dalam kitab Yohanes pasal 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh firman dan tanpa firman tidak ada sesuatu yang jadi. Dan firman itu adalah Dia, Yesus Kristus. Firman yang diucapkan Elia itu menjadi sumber kehidupan, menjadi mukjizat yang nyata di tengah-tengah keluarga janda Sarfat ini. Saudara, mari mengerti ini. Ini sebuah kebenaran yang tidak bisa terbantahkan kebenarannya dan ini mutlak adanya. Firman ini adalah pribadi Allah. Firman ini adalah kekuatan Allah. Dan firman ini adalah benar
Dan firman ini iya dan amin. Apa yang disampaikan firman pasti terjadi dan tidak pernah berubah. Yesaya berkata begini, adakah kau lihat embun yang dari langit turun ke bumi dan kembali ke atas? Demikianlah firmanku, apa yang kuucapkan kepadamu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi kalau Tuhan berbicara sesuatu, pasti digenapi. Wanita ini dipelihara berkecukupan bahkan lebih karena firman yang hidup yang diucapkan oleh Elia. Apalah artinya kita beribadah? Apalah artinya kita punya Alkitab? Apalah artinya kita mendengar firman kalau kita tidak percaya sepenuhnya kepada perkataan firman? Alkitab berkata yang berbahagia mereka yang mendengar dan melakukan firman. Jadi hari ini saudara dengar baik, ini penting buat kita. Kekuatan kita, sumber hidup kita di masa-masa sulit ini hanya satu. Yaitu firman Allah yang diucapkan oleh Elia. Firman Allah yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Firman Allah yang hari ini kita dengar. Dan saya percaya kalau hari ini kita sungguh-sungguh dengan firman, kita akan diberkati dengan luar biasa. Pemazmur berkata orang yang ditanam di tepi aliran-aliran sungai, dia akan menghasilkan buahnya dan tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya menjadi berhasil. Mungkinkah kita bisa kuat, teguh dan terberkati bahkan lebih di masa sukar? Bisa. Karena firman Allah mengatakannya. Karena itu hari ini dengar baik, ini penting buat kita. Mari kembali pegang firman. Di dalam kitab Matius pasal ke-7 dikatakan begini. Kalau orang mendirikan rumah di atas batu karang, maka tidak akan mengalami kehancuran, tetap kokoh. Tetapi kalau orang mendirikan rumah di atas pasir, akan mengalami kehancuran dan akan mengalami kebangkrutan. Demikianlah kalau kita membangun hidup di atas firman, atas percaya kita dengan firman, kita akan kokoh sekalipun badai topan menerpa hidup kita. Kita akan kokoh karena di atas firman yang kuat, yang teguh, yang perkasa, yang kekal itulah, yang ilahi itulah kita membangun hidup kita. Sekali lagi, baca firman, renungkan firman, lakukan firman, maka saudara akan mengalami yang namanya berkat-berkat seperti yang dialami oleh janda di Sarfat dan oleh Elia. Sekali lagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah lewat firman hari ini kita semua diberkati Tuhan. Tidak usah cemas, tidak usah takut. Justru kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan di masa sukar ini. Jadi lewat firman hari ini 3 hal penting yang kita pelajari. Ingat, justru di masa sukar kita harus berpaut kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Hiduplah dalam ketaatan akan firman dan lakukanlah itu. Karena Anda akan terpelihara di saat Anda taat kepada suara Tuhan. Yang ketiga, belajarlah percaya kepada firman Allah. Karena firman itu hidup dan firmanlah yang menjadikan segala sesuatu. Dunia ini ada, keselamatan ada karena firman buat kita orang-orang percaya. Kiranya firman ini meneguhkan kita dipelihara oleh Tuhan dari pergumulan hidup kita yang semakin sulit ini. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah kau susah, tak usah ku susah, Roh Kudus hidup
Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Bapak Ibu, kita sudah dengar firman hari ini. Biar firman hari ini menguatkan kita. Justru kita ini kalau hidup dalam berbagai macam tekanan, justru harus semakin kuat dekat dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kalau sungai Kerit boleh kering dan burung gagak tidak lagi menghantar makan kepada Elia, ada cara yang baru, ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan buat Elia. Percayalah, berkat yang sama buat hidupmu hari ini. Jangan takut. Engkau akan terpelihara dalam kesetiaan melakukan firman Allah. Karena firman-Nya hidup dan berkuasa buat hidup kita. Saudara yang hari sedang terhimpit, sedang membutuhkan pertolongan dan topangan doa. Engkau membutuhkan keajaiban-keajaiban. Engkau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Di tempat kau masing-masing boleh angkat tangan. Aku berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Bapa, hari ini aku berdoa di dalam nama-Mu. Lawat, berkati kami, sertai kami. Biar firman hari ini menguatkan, meneguhkan kami, mengobati dan membagikan gairah baru. Tidak ada kelemahan yang terus-menerus ada pada kami, tetapi yang ada kekuatan yang baru yang menjadi bagian kami. Tuhan hadir di antara kami, Tuhan topang kami, Tuhan berkati kami, Tuhan pelihara kami dalam kesesakan kami. Kami mencabut setiap ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam nama Yesus. Aku berkati Engkau dalam nama Yesus, sehingga kekuatan itu mengalir hidupmu, pengharapan baru itu. Engkau tidak usah takut. Tuhan yang sama memelihara Elia dan janda di Sarfat, Tuhan yang sama juga memelihara hidupmu hari-hari ini. Jangan takut. Berpautlah kepada Allah. Lakukanlah firman dengan taat dan percaya pada firman, maka berkat Tuhan ada padamu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai,
firman Tuhan yang kembali untuk menguatkan kami ketika kami lemah dan ketika hari-hari ini mungkin kami mulai bingung, khawatir, cemas Tuhan. Tetapi firman Tuhan datang menghampiri kami untuk memberikan kami kekuatan dan menopang kembali kami Tuhan, sehingga kami boleh teguh di dalam jalan-jalan Tuhan. Diberkatilah setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Naftali Untung yang telah membagikan berkat firman Tuhan bagi kami semua Tuhan. Berkiranya Tuhan memberkati kehidupannya bersama dengan keluarga dan juga penggembalaannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkiranya setiap jemaat Tuhan tetap terus kuat di dalam Tuhan, tidak undur, tidak lemah, tetapi tetap berpengharapan dan semakin hari semakin dekat hanya kepada Tuhan. Amin. Baik, kita akan sama-sama memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat mempersiapkan persembahannya dengan men-scan barcode yang ada di dalam layar monitor atau televisi atau apapun media yang saudara pakai. Dan sebelumnya kita akan berdoa buat persembahan kita pada pagi hari ini. Kami datang bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang sampai dengan saat ini kami masih rasakan dan nikmati. Terlepas daripada segala kesusahan yang kami alami hari-hari ini Tuhan, biar kiranya tidak mengurangi kami untuk tetap mengasihi Tuhan dan memberi buat pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami memberi bukan saja ketika kami ada di dalam masa kelimpahan, tetapi kami juga mau belajar memberi ketika kami ada di dalam keterbatasan, ketika kami ada di dalam kekurangan. Berkatilah orang yang memberi dengan penuh sukacita, dan dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan dan menyaksikan berita untuk sepekan. Ibadah doa Selasa 20 Juli pukul 19 dengan pembicara Pendeta Pembantu Sarlota Hina di YouTube GBI Petamburan. Ibadah DMBI Kamis 22 Juli pukul 19.30 dengan pembicara Pendeta Apin Meletia Kristi dengan Zoom meeting. Ibadah WBI Jumat 23 Juli pukul 10 dengan pembicara Ibu Yunika Gultom dengan Zoom meeting. Saturday Morning Prayer Sabtu 24 Juli pukul 5.30 dengan Zoom meeting. Ibadah Kopi Sabtu 24 Juli dengan Zoom meeting dengan pembicara Pendeta Agustinus Ferry.
Mari belajar bersama di Petamburan Bible Study malam ini dengan tema Theodicy atau keadilan Allah dengan pembicara pendeta pembantu Adrianku dengan Zoom meeting. Ibadah online GBI Petamburan, Minggu 25 Juli pukul 10 di YouTube GBI Petamburan dengan pembicara pendeta Juniferius Gultom. Untuk seluruh jemaat yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa dalam hidup Anda dan tetap sehat. Happy Sunday, God bless you. Shalom saudara-saudaraku, di dalam masa pandemi ini jika ada yang memerlukan arahan, edukasi tentang COVID, silahkan menghubungi tim edukasi COVID GBI Petamburan di nomor yang tertera di bawah ini dan saudara akan mendapat arahan supaya kita tidak terlalu panik ketika mengalami COVID di rumah kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang selalu mendampingi hidup kami, selalu ada bagi kami Tuhan. Karena itu kami tidak khawatir dalam menghadapi hidup ini, asalkan ada Tuhan di samping kami sanggup melewatinya. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Naftali Untung yang telah menyampaikan firman-Mu, dimanapun ia berada melayani Tuhan, maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui hidupnya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau naikkan doa syafaat kami Tuhan. Yang pertama untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berkati dengan kecukupan, terutama kesehatan mereka. Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya, khususnya tim yang menangani COVID, kiranya Tuhan memberi hikmat supaya mereka dapat mengambil satu keputusan, mengambil satu tindakan untuk pencegahan COVID ini terus menular kemana-mana. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit hari ini, Tuhan tolong. Tuhan sembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan, mujizat, pemulihan di dalam hidup mereka. Kalau ada yang kena COVID, Tuhan berikan antibodi yang cukup dalam tubuhnya, bahkan antibodi yang banyak supaya mereka dapat antibodinya melawan virus-virus yang ada dalam tubuh mereka. Terima kasih Tuhan,
Kami menyerahkan kembali senior kami dalam tangan Tuhan. Kiranya kekuatan, kesehatan terus Engkau limpahkan kepadanya. Saat ini Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Karena itu kami mohonkan berkat Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, mengkokohkan, dan mengkuatkan kamu hari ini sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu yang akan datang.